Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan kita kimia lanjut, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang gugus fungsi dari senyawa organik. Nah, jadi gugus fungsi senyawa organik ya yang kita pelajari di kimia lanjut itu akan menjadi dasar dan akan membantu kalian untuk mempelajari nanti di mata kuliah kimia organik ya. Jadi memang harus benar-benar kalian ketahui ya, dimana tujuan pembelajaran kita yaitu kalian bisa membedakan gugus fungsi dari senyawa-senyawa organik yang ditampilkan strukturnya. Kemudian kalian juga bisa memberi nama, kemudian bisa juga menggambarkan ya, menggambarkan struktur dari senyawa organik. Oke. Gugus fungsi adalah suatu bagian dari struktur molekul ya, yang menentukan dari sifat kimianya ya, yang menentukan sifat kimianya. Nah, pada gambar ini ya, pada slide ini kita lihat ada 3 buah struktur di mana yang dilingkari itu ternyata bagian-bagiannya berbeda gitu ya. Ada yang dilingkari OH, ada yang dilingkari ini COOH, kemudian ada dilingkari ini CO ya, atau gugus karbonil ya. Jadi C rangkap 2O ya, ini adalah gugus karbonil dikatakan ya. Oke, jadi ini karena dia berbeda, strukturnya berbeda ya, maka nanti ini akan menentukan sifat senyawanya ini bagaimana ya, terutama sifat kimianya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ada namanya alkanol ya. Alkanol atau nama alkanol itu merupakan nama IUPAC dari si alkohol ya. Jadi alkanol ini adalah nama IUPAC ya. Sama ini ya. Jadi alkanol dan alkoksialkana ya merupakan homolog atau kumpulan dari senyawa dengan rumus umum CnH2n tambah 2O ya. Jadi rumus umumnya sama. Oke, maka mereka bisa dikatakan berisomer. Lebih spesifik nanti namanya isomer fungsi ya, karena dia hanya berbeda gugus fungsinya saja. Oke, kita lihat sekarang bagaimana ciri dari alkanol dan ciri dari alkoksialkana atau si ether. Oke, jadi alkanol itu kalau kalian lihat ya, dia itu struktur umumnya adalah ROH. Oke, untuk membedakan gugus fungsinya, hilangkan saja R-nya ya, hilangkan saja R-nya, maka tinggal OH. R ini apa? R ini adalah alkil ya. Sesuai dengan pelajaran kita yang lalu, R itu adalah simbol dari alkil ya, sama seperti ini. Oke, maka jika si alkoksialkana dengan struktur umumnya ROR, kalau R-nya kita coret juga, si alkilnya kita coret juga, maka dia tinggal O. Nah, jadi begitulah cara kita bisa membedakan gugus fungsi. Jadi kalau dia tinggal OH saja berarti adalah alkanol. Kalau dia tinggal O saja berarti ini adalah alkoksialkana. Itu ya. Oke. Ini contohnya ya, ada satu propanol dan yang alkoksialkana ini contohnya adalah metoksietana. Nah, bagaimana penamaannya? Ini akan dijelaskan di bagian berikutnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu ada namanya alkanal atau aldehid dan ada namanya alkanon atau keton ya. Jadi kalau dia masih ada alkana ini berarti adalah nama IUPAC ya, ini nama IUPAC. Sama ini ya, alkanon juga nama IUPAC. Jadi aldehid dan keton itu merupakan nama trivial. Oke, kita lihat struktur umumnya dulu. Jadi struktur umumnya seperti ini, kita bisa lihat RCOH ini RCOR. Sekilas terlihat mirip, hanya berbeda si H di sini ya, H di sini. Nih H di sini digantikan dengan R di sini. Oke, itu ya. Nah, coba. Ya, oke, jadi itu bedanya. Kemudian sekarang kita lihat
Bagaimana cara kita menentukan gugus fungsinya? Sama seperti tadi, metodenya kita hilangkan saja si R-nya, ya. Maka tinggal COH. Jadi kalau kalian lihat di suatu struktur ada COH atau dia CHO, ya, ini karbonil, C karbonil, CO karbonil, baru ada H atau CHO, itu berarti adalah aldehid. Oke. Sedangkan kalau dia hanya tinggal CO setelah alkilnya dicoret, ya berarti itu adalah alkanon atau keton. Ini contoh lainnya, ya. Nah, seperti ini. Ini kalau ini kita hilangkan R-nya atau si alkilnya, maka dia tinggal COH. Nih, maka tinggal COH. Oke. Kemudian kalau butanon, ya, ini R-nya kita coret, ini R-nya kita coret, dia tinggal CO saja di tengah-tengah sendiri. Ini berarti adalah alkanon. Tuh ya. Oke. Rumus umumnya CnH2NO. Oke. Kalau tadi si alkohol dan alkoksi alkana CnH2n tambah 2O, maka kalau dia alkanal dan alkanon, rumus umumnya CnH2NO. Jadi beda ya. Oke. Nampak di sini beda. Oke, yang berikutnya ke-5 dan ke-6 ada asam alkanoat dan alkil alkanoat, ya. Ini merupakan senyawa-senyawa yang sering digunakan itu ya. Oke, contohnya nih ada asam alkanoat. Jadi kalau kalian pernah menggunakan cuka atau asam asetat atau nama iupaknya asam etanoat, ya, itu merupakan salah satu homolog dari asam alkanoat, ya. Dia merupakan golongannya si asam alkanoat. Oke, sama seperti tadi, kalau ada alkana-alkananya itu berarti tata nama iupak, ya. Oke, itu tata nama iupaknya. Oke. Karena kita lebih, kalau di pendidikan lebih ini ya, di kimia lebih make tata nama iupaknya, ya. Kecuali nanti nama ketika di lab atau ketika nama dagangnya baru kita gunakan trivial atau nama dagang. Oke, sekarang kita lihat rumus umumnya. Rumus umumnya CnH2NO2. Oke, jadi kelihatan bedanya ya. Kalau dari alkohol, ether, aldehid dan keton, ya, dia O-nya cuma satu. Lihat ya, O-nya cuma satu tuh. Tapi kalau sudah asam karboksilat sama ester, ternyata O-nya sudah 2. Oke, jadi kalau ada O-nya 2 itu dia merupakan contoh dari asam alkanoat atau alkil alkanoat. Oke, sampai sini kira-kira dipahami lah ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana strukturnya. Strukturnya ya, RCOOH ya, RCOOH. Oke. Sedangkan ester itu RCOOR. Oke, hanya beda H sama R ya, sama seperti tadi tuh. Oke. Kalau kita hilangkan R-nya, ya, kita hilangkan R-nya, tinggallah COOH. Jadi kalau kalian jumpai COOH itu berarti di situ ada asam karboksilat, ya. Kemudian COO. Jadi kalau tinggal COO berarti itu adalah ester, ya. Oke. Jadi itu merupakan ciri struktur ya, ciri struktur dari ke-6 homolog yang berbeda gugus fungsi, gitu ya. Dan saya harap kalian benar-benar bisa membedakan ke-6-6-nya. Oke, sekarang kita lihat latihannya. Nah, gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa organik berikut adalah, sekarang coba kita lihat secara ini ya, secara detail. Oke, dari sini dulu. Ini ada ikatan rangkap 2. Coba dilihat nih, ini ada ikatan rangkap 2. Rangkap 2 dan dia terapa ya? Apa namanya? C sama C ya. C sama C kalau rangkap 2 itu berarti adalah alkena. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya, lihat coba di sini ada CO ya, ada COO. Oke. Nah, ini COO ini apa ini? Kalau yang ada 2 ya, yang ada 2 O-nya itu kalau enggak asam karboksilat ya, kalau enggak asam karboksilat ya, berarti ester ya, antara 2 ini karena yang punya O2.
Oke, kalau asam karboksilat dia itu CO ya, OH. Nah, COOH. Ini COO, ini bukan H, ini bukan H. Ya. Dia hanya harus sendiri nih. Ya, harus di ujung sendiri. Jadi otomatis itu bukan asam karboksilat ya. Ini berarti adalah ester. Oke, ya. Sekarang kita lihat lagi. Kita pelan-pelan. Ini CC ya. CC di sini. Kalau C rangkap 2C, ya udah sama alkena tadi ya, sama dia. Ini alkena juga. Kita lihat lagi di sini. Ini ada CO. Ya, ini CO, ini CO, ini CO. Tapi kiri kanannya C. Kalau kiri kanan C, ini berarti anggap alkil, ya. Ini anggap dia sebagai alkil. Nah, kalau kiri kanan itu dia C, berarti anggap dia sebagai alkil, ya. Oke, berarti kalau dia CO tengah-tengah, ya, CO tengah-tengah itu berarti adalah keton, ya. Nah, coba kita lihat CO di tengah ya. Ini dia, lihat CO di tengah, nih. Ini CO di tengah, itu keton, ya. Nah, ini kiri kanannya C. Jadi kalau ada karbonil kiri kanan C itu berarti adalah keton, ya. Oke, kemudian kita lihat lagi, ini juga ada COO ya, COO sama kayak tadi, ini nggak ada OH-nya ya, nggak ada H-nya. Ini berarti adalah alkil ya, ini alkil. Ini apa? Kalau masih ada C juga ya berarti alkil juga. Ini berarti apa? Ini berarti sama kayak tadi adalah ester. Berarti di sini ada alkena, ada keton dan ada ester. Alkena, ester, keton, berarti jawabannya A. Oke, begitulah cara mengidentifikasi suatu senyawa kalau kita mau lihat gugus fungsinya ya dari struktur. Oke. Sekarang kita coba lain ya. Nah, ini sekarang tata namanya. Sebenarnya tata namanya sama seperti yang saya ajarkan kemarin ya, yang ada 4 langkah itu. Jadi sama seperti penamaan alkena sebenarnya ya. Kalau sama seperti penamaan alkena. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita coba lihat. Ini udah ada nomornya. Pertama, tentukan rantai utama dan harus memuat gugus fungsi. Kan ini gugus fungsinya adalah OH, berarti dia harus kena ini ya, sama ini juga harus kena gitu ya. Harus kena itu maksudnya apa? Harus kena itu maksudnya adalah dia harus bersinggungan ya, terkena. Kayak gini nih, ini OH gugus fungsi ya, dia harus kena tuh. Oke, dia harus kena ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan cabangnya. Ini cabangnya, ini cabang ya, ini cabang. Oke, berarti cabang ini kan metil ya, metil. Oke, kemudian kita tentukan penomoran. Penomoran itu dekat dengan gugus fungsi. Kan ini OH gugus fungsinya, berarti nomor 1 ini di C sini ya. Nah, jadi bukan ini ya, tapi C nya di 1 di sini, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, maka sekarang kita namain aja langsung. Penamaannya, yang pertama itu adalah nomor alkil. Alkilnya muncul di nomor berapa? Ini kan ada metil, dia muncul di nomor 3, berarti 3 ya. Kemudian jenis alkilnya apa? Ini metil, berarti ya jenis alkilnya ya 3 metil aja ya. Oke, 3 metil ya. Kemudian nomor gugus fungsi, kebetulan nomor gugus fungsinya ini nomor 1 ya, maka nomor 1 itu nggak usah pala ditulis, maka langsung aja kita bisa langsung tuliskan, karena ada 4 yang terpanjang berarti itu butanol ya. 3 metil butanol ya. Oke, kemudian nih sekarang kita nomorin. Nomor itu dekat dengan gugus fungsi. Di sini gugus fungsinya ada di sebelah kanan ya, berarti nomor 1 berada pada C yang paling sebelah kanan ya. Jadi nomor itu di C ya. Nomor itu di C ya. Nomor itu di C. Kenapa ini ya?
Oke, coba sebentar. Ya, alah. Nomor itu di C 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ini namanya apa? Ini namanya adalah 3 metil ya. OH-nya di sini di nomor 2 ya. OH-nya di sini di nomor 2 ini. Oke, maka dia namanya 3 metil 2 butanol. Oke, yang ini berarti 2 metil 2 butanol. Oke, jadi tata namanya secara sekilas mirip dengan tata nama alkena atau alkuna. Jadi ini tidak masalah. Oke. Lanjut. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya. Di sini OH-nya ada 2 ya, ada 2 nih. Ini rantai utama. Ini rantai utama ya. Kemudian OH-nya kan ada 2 nih ya. Ini OH, ini OH nih. Ini cabang ya. Ini cabang, ini metil. Nah, kalau kita namain berarti ini nomor alkilnya duluan, nomor cabangnya duluan. Cabang di nomor 3 ya. Kemudian ini karena ada 2 OH, maka kita harus buat 1 2 ya. Karena ini ada 4 berarti 1 2 butanadiol. Ya. Kenapa pakai di ya? Kenapa nggak butanol langsung? Karena OH-nya ada 2. Kalau 2 berarti di. Kalau 3 berarti tri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kita namain coba yang ini. Ya. Penomoran terserah ya, mau dari atas atau dari bawah, asalkan jangan dari tengah, ya. Dari atas atau dari bawah. Kalau kita buat dari atas 1 2 3. Nah, ini kan nggak ada cabang. Berarti langsung ya. Berarti langsung 1 2 3 ya, karena ada 3 berarti propa. Ya. Propanadiol ya. Oke, propanadiol. Oke, sorry, ini bukan di tapi tri ya. Berarti 1 2 3 propanatriol. Oke. Yang ini baru diol ya, 1 2. Kalau 2 itu berarti etanadiol. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, tata nama alkoksi alkana. Jadi alkoksi alkana itu adalah nama iupak, sedangkan ether itu adalah nama trivial ya. Nah, jadi di sini kalau ada O di tengah-tengah ya, ada O di tengah-tengah, kiri kanannya merupakan alkil, itu berarti adalah gugus dari ether ya, atau alkoksi alkana. Untuk penamaan trivial sebenarnya sangat gampang ya. Kalau nama trivial itu, oke, kita lihat dulu di sini ya. Ada rantai yang pendek, ada rantai yang panjang. Oke. Kalau tata nama iupak, kalau rantai pendek itulah yang kita katakan alkoksi. Jadi kalau pada contoh ini ya, ini kan dia CH2CH3. CH2CH3 itu sebenarnya adalah etil ya. Tapi kalau kita ikuti penamaan alkoksi, dia jadi etoksi. Jadi etil jadi etoksi. Contoh nih, kalau dia CH3 berarti kan metil, maka nanti namanya jadi metoksi. Propil jadi propoksi ya. Butil jadi butoksi ya. Tuh, kalau dia pada ether ya. Kalau pada yang lain tidak. Oke. Kalau dia rantai panjang, inilah yang kita katakan alkananya ya. Jadi kalau rantai panjangnya ada 2 berarti etana, kalau ada 3 ya propana, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu kalau nama iupak. Kalau nama trivial ya, kalau nama trivialnya ini kan, kalau nama trivial ini kan dia kalau dia CH2CH3 kan etil ya.
Kalau CH3, CH3, CH2 itu namanya propil. Ya. Maka kita katakan etil propil ether. Nah, siapa yang duluan disebut? Yang duluan disebut ya huruf abjad, ya. Yang duluan disebut tuh abjadnya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lihat contohnya di sini ya, contohnya di bawah. Kita coba pakai nama iupaknya dulu, berarti alkoksi alkana. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, ini rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Ya, berarti ini adalah rantai utama ya. Rantai utama harus menyinggung si gugus fungsi. Gugus fungsinya kan O. Oke ya. Ini berarti adalah alkoksinya. Alkoksinya di sini kalau dia cuma 2 berarti etoksi ya. Oke, berarti sekarang kita bisa langsung namain. Oh, belum. Kita penomoran dulu. Penomoran dekat dengan gugus fungsi ya. Berarti nomornya di sini ada ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Nah, sekarang kita namain. Oke. Untuk namanya karena si etoksi itu berada pada nomor 2 ya, berarti kita buat langsung 2 ya. 2 etoksi ya. Kalau ada 4 rantai utamanya berarti jadinya butana ya, alkoksi alkana. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini 2 etoksi butana atau etil sekunder butil ether ya. Oke. Oke, ya, ini merupakan jenis-jenis dari alkil ya. Etil gak usah disebut lah, etil kan CH2 CH3 doang. Ada propil, ada isopropil, butil, isobutil, sekunder butil, tersier butil, amil ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi tata nama alkanal. Ini tata namanya hampir sama seperti tata nama alkana, jadi nggak ada masalah ya. Oke, sekarang coba kita lihat tata namanya dari yang pertama ya. Ini kalau C-nya cuma 1 dan nggak ada cabang, ini namanya metanal. Oke, atau metanaldehid ya, atau asam nama trivialnya itu asam nggak asam ya, nggak metanal aja. Oke, kemudian ada CH3COH. Kalau dia C-nya 2, dia ini gus fungsinya ada COH ya kan, C-nya ada 2, 1 2. Udah, ini namanya etanal. Oke. Atau nama trivialnya etanaldehid ya, sama. Ini kalau C-nya 3 ya propanal. Kalau C-nya 4 garis lurus nggak ada cabang namanya butanal, dan seterusnya. Oke, sekarang ini yang ada cabang. Secara sederhana tata namanya hampir sama seperti penamaan yang sebelum-sebelumnya ya. Tentukan rantai utama dan harus memuat gugus fungsi. C-nya harus kena ya. Jadi walaupun C itu merupakan bagian dari gugus fungsi, C itu harus kena. Oke, berarti ini cabang ya. Sekarang kita nomorin. Nomor itu dekat dengan gugus fungsi. Gugus fungsi kan ini. Berarti kita nomor dari kanan ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau kita namain, ini namanya 3 metil ya, 3 metil ya, butanal langsung ya, 3 metil butanal. Oke, kira-kira seperti itu. Tata nama alkanon sama ya, tata nama keton tuh sama seperti alkanal, jadi nggak ada problem ya. Oke, ini namanya propanon. Oke, sekarang kita coba lihat di sini ya. Ini rantai utama. Ya, ini CO tengah-tengah ya, nggak ada cabang. Ya, maka ini namanya bisa kita buat ini namanya, ini C-nya berarti 1 2 3 4 5 ya. Berarti penta ya. Pentanon. Oke. Kemudian ini namanya butanon. Nah, ini ya.
ini rantai utama, ya, rantai utama. Berarti ini cabang. Penomoran dekat dengan gugus fungsi berarti sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 metil. Ya, kalau 4 rantai utamanya berarti butanon. Nah, sederhana, simple ya. Oke, lanjut. Asam alkanoat atau asam karboksilat. Ya, sama. Penamaannya sama seperti alkanal, alkanon ya, alkohol sama. Oke, sekarang kita lihat. Langsung aja ke contoh ya. Oke. Yang pertama di sini ada ingat kita penamaan harus tetap ada asam ya. Berarti ini ada asam. Jadi depannya harus ada asamnya ya. Oke. Jadi kalau udah ada COOH, ada COOH, ada COOH seperti ini, berarti kita buat dia harus ada asam di depannya ya. Oke. Kemudian untuk contoh pertama ini kan C-nya cuma 1. Kalau cuma 1 berarti langsung aja kalau C-nya 1 itu kan metana ya. Berarti langsung buat metanoat. Oke. Ini C-nya 2. Etanoat. Oke. Ini C-nya ada 4, tapi di sini ternyata dia ini si CH3 di sini jadi cabang ya. Berarti buat jadi asam 2 metil ya. Kalau 4 rantai utamanya berarti propanoat. Oke ya. Jadi sederhana, simple. Terakhir alkoksi alkanoat, alkil alkanoat atau nama trivialnya adalah ester ya. Oke, saya coba diperhatikan. Jadi ini salah letak ya. Harusnya karbonilnya gini dia ya. Harusnya ini berdekatan mereka ya. Oke, sama kayak ini. Nah, ini kan posisinya agak jauh. Harusnya itu mereka kena seperti ini ya. Oke. Harusnya mereka kena. Oke, langsung aja ya. Alkil alkanoat atau ester. Jadi kalau alkil alkanoat itu R-nya ada 2 ya. Kita lihat itu bukan dari panjang pendeknya, tapi yang dekat dengan CO. Yang dekat dengan CO, oke, itu alkil. Yang dekat dengan si C itu R-nya, oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini dekat O, ini berarti metil. Ya. Ini dekat O, metil. Oke. Ini dekat O, etil. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat yang sini. Ini namanya jadi apa? Kalau dia alkil alkanoat berarti kan ini dia alkanoat ya. Termasuk si C ini. Ini cuma 1 berarti metanoat. Ya udah namanya ini nanti metil metanoat. Ada ya, metil metanoat. Udah selesai. Oke. Kemudian yang contoh kedua, ini C-nya ada 2. Nggak ada cabang nih. Ya. Berarti metil etanoat. Oke. Yang berikutnya ini ternyata dia itu ada ini ya. Ada cabang. Ada cabang, ini cabang nih. Oke. Jadi ini bagaimana penamaannya? Berarti penamaannya itu adalah etil ya. Etil ini kita nomornya dekat gugus fungsi 1, 2, 3 berarti 2 metil ya. 2 metil kalau dia 3 berarti propanoat ya. Oke. Atau bisa juga kita katakan ini ternyata bukan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Oke, ini silakan dikerjakan tugasnya. Oke, tugasnya ini. Nah, tugasnya ini dikumpulkan sebagai prasyarat UAS dan dikumpulkan sebelum UAS ya. Ini tugas pertama dari nomor 1 sampai nomor 8 ini cuma memberi nama. Ya. Beri nama. Oke. Nah, ini dikumpulkan di minggu depan ya, di minggu depan.
kita nanti cari ya, dikumpulkan minggu depan lah ya, sebelum UAS. Oke. Kemudian ini juga ya. Nah, ini juga tugas ya. Kalau ini kalian